Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Baharudin dengan nomor NIM 18720500071 dengan program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menunaikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Manajemen Keuangan dengan tugas menyimpulkan materi manajemen keuangan. Tak lupa yang saya hormati dosen pengampu Bapak Karyadi MM. Mari kita simak materi yang akan saya sampaikan. Konsep dasar manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan dan aset keuangan. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah memperoleh keuntungan yang maksimal melalui sumber daya keuangan yang tersedia. Sedangkan konsep manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Fungsi manajemen keuangan yang pertama menetapkan pengalokasian dana atau investment allocation. Yang kedua, kebijakan dalam pembagian dividen allocation. Yang ketiga, memutuskan alternatif pembiayaan atau financial allocation. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan keuntungan atau memaksimalkan keuntungan berarti semua tindakan keputusan finansial yang diambil akan meningkatkan pendapatan keuntungan, juga membantu meminimalisir pengeluaran yang tidak perlu dan tidak diinginkan. Sedangkan peranan dalam arti penting manajemen keuangan adalah posisi manajer keuangan dalam struktur organisasi. Yang kedua, fungsi perusahaan. Yang ketiga adalah mengembangkan karir manajemen keuangan. Yang keempat, kesempatan berkarir. Penggunaan rasio dalam analisa finansial. Analisis rasio keuangan atau financial ratio adalah merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan, seperti laporan neraca, rugi dan laba, dan arus kas dalam periode tertentu. Fungsi dari analisa rasio keuangan dalam perusahaan. Berikut adalah fungsi dari penggunaan analisa rasio keuangan dalam perusahaan. 1. Sebagai indikator dalam evaluasi kinerja perusahaan, yaitu produk, karyawan, dan pemasok. Yang kedua, sebagai alat penilai untuk investor ketika ingin berinvestasi pada suatu perusahaan. Yang ketiga, menilai tingkat efektivitas strategi yang telah diimplementasikan. Yang keempat, analisis keunggulan dan daya saing perusahaan. Yang kelima, sebagai bahan referensi audit dalam beberapa sektor internal perusahaan. Dan yang keenam, melihat nilai laba perusahaan. Jadi fungsi analisis rasio keuangan yang tak kalah pentingnya adalah untuk menentukan nominal pajak yang dibebankan perusahaan kepada pemerintah. Tak hanya itu, metode analisis satu ini juga berfungsi sebagai alasan untuk memberi kredit pada suatu perusahaan tertentu. Jenis-jenis rasio. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan. Rasio ini pada prinsipnya membandingkan lancar dengan hutang lancar. Jika jumlah aktiva lancar lebih besar daripada hutang lancar, maka makin lancar usaha dan pembayaran utang perusahaan. Yang kedua, rasio solvabilitas atau referensi keuangan. Yang ketiga, rasio solvabilitas berfungsi untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan yang dibiayai
oleh utang, rasio ini juga mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya untuk jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang keempat, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, seperti kegiatan penjualan, kas modal, jumlah karyawan, dan sebagainya. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas berguna untuk mengukur aktivitas efisien perusahaan dalam memanfaatkan harta yang dimiliki atau perputaran dari aktiva-aktiva tersebut. Contoh, rasio aktivitas adalah rasio perputaran piutang dan rasio perputaran aktiva. Yang keenam adalah rasio pasar. Rasio pasar menunjukkan perkembangan nilai perusahaan secara relatif pada nilai buku perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur nilai saham dan lazim digunakan di pasar modal. Modal perusahaan dan modal kerja. Modal perusahaan adalah sesuatu yang digunakan seseorang atau perusahaan sebagai bekal untuk bekerja, berjuang, dan sebagainya. Dengan demikian, modal adalah semua hal yang dimiliki, baik berupa uang, barang, aset lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan dalam menjalankan usaha. Modal kerja, yang juga dikenal sebagai modal kerja bersih (NWC), adalah perbedaan antara aset lancar perusahaan seperti uang, tunai, piutang atau tagihan pelanggan yang belum dibayar, dan persediaan bahan baku dan barang jadi, dan kewajiban saat ini seperti kewajiban angkun hutang. Sedangkan modal kerja adalah ukuran likuiditas perusahaan, efisiensi operasional, dan kesehatan keuangan jangka pendeknya. Jika suatu perusahaan memiliki modal kerja yang besar, maka ia harus memiliki potensi untuk berinvestasi dan tumbuh. Jika aset lancar perusahaan tidak melebihi kewajiban lancar, maka mungkin mengalami kesulitan untuk tumbuh atau membayar kembali kreditor, atau bahkan bangkrut. Jenis-jenis modal. Di sini, pertama, jenis modal berdasarkan pemilik atau fungsinya. Yang pertama adalah modal perseroangan, atau yang kedua modal sosial. Terus, jenis modal berdasarkan sifatnya. Yang pertama, modal tetap, dan yang kedua, modal lancar. Sedangkan modal berdasarkan sumbernya adalah yang pertama modal internal dan kedua modal eksternal. Sedangkan jenis modal berdasarkan wujud, yang pertama adalah modal konkret atau aktif, yang kedua modal abstrak atau pasif. Manfaat modal. Pertama, menyediakan bahan baku. Kedua, melakukan proses produksi. Ketiga, sebagai syarat mengurus perizinan usaha. Dan keempat, memudahkan pengusaha mengurus hak paten. Yang kelima, modal uang untuk membayar gaji karyawan. Dan yang keenam, meningkatkan kepercayaan pihak lain. Dan yang ketujuh, simpanan. Dan kedelapan, untuk keperluan lainnya. Sedangkan pengertian modal kerja adalah ukuran likuiditas suatu perusahaan, termasuk efisiensi operasional dan kesehatan keuangan dalam jangka pendek. Sedangkan modal kerja atau working capital merujuk kepada perbedaan aset lancar perusahaan dan kewajiban yang ditanggung dalam periode berjalan. Sedangkan fungsi modal kerja, modal suatu perusahaan bisa membiayai biaya operasional perusahaan sehari-hari. Perusahaan akan mampu beroperasi lebih efisien jika memiliki modal dan tidak mengalami masalah keuangan. Nah, berikut ini adalah beberapa fungsi modal kerja mengacu pada Munawir. Yang pertama, jika perusahaan memiliki modal yang cukup saat terjadi krisis, perusahaan akan terlindungi bila terjadi penurunan nilai dan aktiva lancar. Yang kedua, perusahaan bisa memberikan syarat kredit bagi konsumen dengan lebih lunak dan menguntungkan. Yang ketiga, operasional perusahaan dapat berjalan dengan lebih efisien disebabkan perusahaan tidak mengalami kesulitan saat mendapatkan produk ataupun jasa yang diperlukan. Yang keempat, dengan memiliki modal, perusahaan akan dapat membayar semua kewajiban
yang dimiliki secara tepat waktu. Yang kelima, perusahaan dapat memiliki dalam jumlah yang cukup agar dapat melayani pelanggan dengan lebih lancar. Modal kerja adalah cara lain untuk membandingkan aset lancar perusahaan dengan kewajiban lancar. Berbeda dengan formula modal kerja tradisional, aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. Rasio modal kerja menempatkan aktiva lancar dalam pembilang dan kewajiban lancar dalam penyebut. Sedangkan cara menghitung modal kerja adalah rasio modal kerja sama dengan aktiva lancar atau kewajiban lancar. Sumber-sumber penawaran modal menurut asalnya. Yang pertama, sumber internal atau internal sources adalah modal yang dana dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan yang terdiri dari A. Laba ditahan, merupakan besarnya laba yang tidak dibagikan kepada para pemilik saham tetapi dimasukkan dalam cadangan. Alasan utama untuk menahan laba menurut Bloom. Yang pertama adalah untuk stabilisasi, yang kedua untuk investasi, yang ketiga untuk memperbaiki struktur finansial. Sedangkan B, depresiasi, adalah pengurangan nilai terhadap aktiva tetap selain tanah karena dipakai atau karena kerusakan secara teknis. Sementara sebelum depresiasi digunakan untuk menggantikan aktiva tetap yang akan diganti dapat digunakan membelanjai perusahaan meskipun waktunya terbatas sampai saat pergantian tersebut. Sedangkan sumber ekstern adalah atau external sources adalah sumber modal yang berasal dari luar perusahaan yang berasal dari kreditur dan pemilik saham. Modal yang berasal dari kreditur merupakan utang bagi perusahaan, seiring juga disebut modal asing. Perbedaan modal sendiri dan modal asing menurut Korsendik adalah A. Modal asing. 1. Modal terutama memperhatikan kepada kepentingan sendiri, yaitu kepentingan kreditur. Yang kedua, modal tidak mempunyai pengaruh terhadap penyelenggaraan perusahaan. B. Modal sendiri. Yang pertama adalah modal terutama tertarik pada berkepentingan terhadap kontinuitas, kelancaran dan keselamatan perusahaan. Yang kedua, modal dengan kekuasaannya dapat mempengaruhi politik perusahaan. Yang ketiga, modal dengan beban bunga yang tetap tanpa memandang adanya keuntungan atau kerugian. Yang keempat, modal yang hanya sementara turut bekerja sama di dalam perusahaan itu sendiri. Sumber penawaran modal. Yang pertama, tabungan. Yang kedua, penciptaan uang dari bank atau uang giral. Yang ketiga, intensifikasi penggunaan uang. Biaya penggunaan modal. Pengertian biaya modal cost of capital. Biaya modal cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari utang, saham, preference, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Sedangkan biaya modal individual. Yang pertama, biaya utang. Yang kedua biaya saham preference. Yang ketiga, biaya saham biasa, dan yang keempat, biaya saham biasa yang baru. Demikianlah materi PPT ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.